Mennerimi alhamdulillah rabbil alamin mennerimi mulki yaumati ya kena betu wa ya kena kita inu iki misratal mistaqimi siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Suku Cham atau Bani Cham adalah kelompok etnis di Asia Tenggara. Mereka menghuni daerah antara provinsi Kampung Cham di Kamboja dan di daerah Phangrang, Tam Cham, Tap Cham, Pang Thiet, Ho Chi Minh City, dan An Giang di Vietnam Tengah. Diperkirakan sekitar 4.000 suku Cham juga tinggal di Thailand. Banyak dari mereka telah pindah ke selatan ke provinsi Pattani, Narathiwat, Yala, Songkhla untuk bekerja. Cham membentuk pusat komunitas muslim di Kamboja dan Vietnam. Suku Cham merupakan keturunan dari kerajaan Champa di daerah Vietnam pada abad ke-7 sampai 15. Mereka berkaitan dengan suku bangsa Austronesia lainnya dan menuturkan bahasa Cham, suatu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun bahasa Austronesia. Beberapa sejarawan beranggapan bahwa Islam sampai di Kamboja pada abad ke-11 Masehi. Ketika itu kaum muslimin berperan penting dalam pemerintahan kerajaan Champa di Vietnam. Setelah kerajaan itu runtuh, kaum muslimin memisahkan diri, sebagian sampai di Kamboja. Muslim Cham yakin garis keturunan mereka terhubung hingga ayah mertua Rasulullah, Jassi bin Ri'ab, yang merupakan ayah dari Zainab, salah satu istri Rasulullah. Hal itu dikaitkan dengan arus kedatangan para sahabat di Indochina pada tahun 617 sampai 618 dari Abyssinia melalui jalur darat. Kehidupan kelompok Bani Cham lekat dengan budaya lokal dalam ritual beragamanya. Tradisi yang dianut mereka adalah tradisi campuran Islam dengan tradisi asli Cham, yaitu Hindu, peninggalan nenek moyang mereka. Disebutkan dalam riset Batrung dengan judul Bani Islam Cham in Vietnam, terbitan 2008. Pada bulan suci Ramadan, komunitas Muslim Cham tidak menjalankan puasa Ramadan. Lebih tepatnya, mereka tidak mengenal Ramadan, tetapi Ramuan yang berlangsung bersamaan dengan Ramadan. Di Indonesia, bulan Ramadan juga dikenal dengan sebutan bulan puasa. Sebaliknya, puasa Ramadan hanya diwakili oleh imam atau orang yang dituakan dalam keluarga. Mereka menilai Ramadan menjadi bulan pelatihan bagi pemuka agama baru, persiapan kematian, dan pencucian jiwa. Mereka mengetahui kapan bulan puasa dimulai dan berakhir. Secara umum, bulan Ramadan dinilai sebagai bulan yang sangat penting. Masyarakat Cham selalu menghentikan seluruh aktivitasnya di siang hari, dan pengikut Bani Cham kembali dalam kehidupan biasa ketika matahari tenggelam. Selama bulan ini, pemuka agama yang masih muda datang ke masjid untuk mengikuti berbagai kegiatan. Keluarga mereka mengantarkan 2 baki sedekah makanan, 1 hidangan lengkap dibagi nasi beserta lauknya, 1 baki lainnya berisi kue dan buah-buahan. Keluarga mereka menyerahkan makanan dan buah untuknya. Pada pagi dan sore hari di bulan Ramadan, pada tanggal 15 bulan Khomariyah, pengikut Bani Cham harus membawanya ke masjid. Mereka meyakini bahwa pengorbanan itu untuk menunjukkan keikhlasan mereka kepada Allah. Masjid selama bulan Ramadan menjadi pusat aktivitas keagamaan, terutama di malam hari. Para acar atau pemuka agama yang baru akan melaksanakan pola makan vegetarian, tidak makan daging, dan melakukan seluruh aktivitas mereka di dalam masjid selama bulan Ramadan. Saat di masjid, para pemuka agama melakukan meditasi selama 3 hari lamanya. Selama 3 hari lamanya,
mereka tidak berbicara, makan, dan minum. Setelah periode ini lewat, mereka melanjutkan dengan dakwah di masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Ramadan yang diyakini kelompok muslim ini berlangsung selama 15 hari, bukan 30 hari. 3 hari sebelum Ramadan, Bani Cham akan menggelar sejumlah upacara dan mengunjungi makam leluhur. Để cho những cái người còn sống tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà và những người thân đã khuất. Ngày đầu tiên để bắt đầu cái lễ này đó là lễ tảo mộ. Trong cái lễ này thì những cái hộ trong dòng tộc họ sẽ tập trung lại để đến viếng mộ. Cũng như cái Tết của người Việt thì dù là những cái người ở xa làm ăn ở xa xôi thì vẫn ngày này vẫn phải về để tham gia đoàn tụ với gia đình. Và sáng nay thì mọi người đã rất là tất bật. Xung quanh đây là xe cộ dựng rất là đông và phía trên tập trung rất là đông người. Còn mình đứng dưới đây thì nó hơi vắng một xíu. Ngay bây giờ thì Nguyên sẽ lên kia để mình đến cái nghĩa trang nó gần hơn các bạn nha. Ziarah kubur ini dipimpin oleh acar atau imam. Di sana dilakukan doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Yang menjadi catatan adalah tradisi mereka menelungkupkan badan di kuburan. Tradisi ini jelas tidak ditemukan di berbagai komunitas muslim lainnya. Tradisi ziarah kubur sebelum memasuki Ramadan merupakan tradisi kaum muslimin di Asia Tenggara atau masyarakat Melayu pada umumnya. Ziarah kubur juga dilakukan setelah puasa Ramadan. Bani Cham di Vietnam juga tidak melangsungkan ibadah sholat 5 waktu seperti muslim pada umumnya. Mereka hanya mendirikan salat Jumat dan memandang kewajiban sholat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar atau pengurus masjid muda. Nantinya acar ini menitipkan salat dari keluarganya agar kehidupan di dunia dan di akhirat berlangsung baik. Yang kan mutu bai yang kan jangan ilo intani swiratan uintaki swiratan talabi nawan kalaim haidin mahmudi alaihim walau wali amin. Bagi sebagian masyarakat Cham, kepercayaan Bani Cham bercampur dengan ajaran Hindu dan animisme. Mereka melakukan sedekah kepada dewa bumi ketika panen. Mereka meminta hujan dengan berdoa kepada Allah di bukit-bukit batu di sekitar Nih Tuan. Mereka percaya kepada Allah yang dikenali atau disebut Po Allah atau Po Allah atau Po Luah. Mereka percaya kepada Muhammad sebagai Nabi, dikenali dengan Po Muhammad, Po Nabi atau Po Bi. Mereka mengenali para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka berpegang kepada perkataan dan perbuatan imam, dikenali dengan Mum, yang dianggap ketua dan penyelesai segala masalah mereka. Apa saja kata Mum diikuti dan ditaati. Mum juga dianggap berkuasa besar dalam kalangan mereka dan mempunyai keistimewaan, terutama karena beliau dilihat memegang kitab suci yang diketahui dalam kalangan Bani Cham atau disebut Quran.
Mereka diajarkan membaca dan menulis ayat-ayat pendek dari Quran di Masjid Bani Cham, seperti surat Al-Fatihah. Surat-surat pendek itu ditulis dan diajarkan secara turun-temurun. Penjelasan mengenai isi surat itu pun disampaikan secara lisan oleh para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Liu pa tha sa chim ha ha tel tel ga chui sin swin sot bet ta wa in kin pho kau. Al-Quran yang dibaca oleh Bani Cham juga berbeda dengan Al-Quran sebenarnya. Al-Quran mereka hanyalah manuskrip tulisan tangan Cham kuno setebal 20 halaman. Alunan Al-Quran mereka sangat berbeda. Kajian lapangan yang dilakukan di lokasi tersebut bahwa kitab yang dikatakan Quran itu sebenarnya bukanlah kitab Al-Quran ataupun seperti Al-Quran yang lazim ditemui di mana-mana. Kemungkinan ini adalah berisi surah-surah yang hanya diajarkan ketika Darul Islam pertama datang pada Bani Cham. Cara sholat etnis Cham yang hampir sama dengan muslim lainnya. Surat Al-Fatihah yang mereka baca sama, walaupun juga dengan dialek yang sedikit berbeda. Yang kan abu tua yang kan jasa ino inta di firatan inta saki berfiran terladi alwam talaim hai dinik mabubi alaihim walau wali amin. Di era modern ini setiap tahun setidaknya ada 80 orang yang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Lantas apa penyebab ajaran Islam Muslim Cham berbeda dengan Islam pada umumnya? Penyebab berbedanya ajaran Muslim Cham dalam Recent The Cham Muslim of Vietnam oleh Jai Willoughby terbitan tahun 1999 disebutkan bahwa berbedanya ajaran Islam Muslim Cham dengan Islam pada umumnya ialah proses islamisasi yang tidak tuntas. Ketika proses islamisasi di kalangan aristokrasi kerajaan Champa, tiba-tiba terjadi pertempuran. Pertempuran inilah yang menyebabkan proses penyebaran dakwah Islam di kalangan masyarakat Champa terputus. Karenanya ajaran Islam Muslim Bani Cham yang sampai kepada penduduk menjadi tidak utuh. Putusnya ajaran makin memburuk usai Champa terisolasi politik yang menyebabkan mereka tertinggal oleh proses dan perkembangan islamisasi di Melayu, khususnya mereka yang tinggal di wilayah Pangrang dan Pangri. Proses yang terputus itulah menyebabkan lahirnya Muslim Bani Cham. Walaupun mereka dipandang tak utuh dalam menjalankan syariat Islam, namun mereka tetap adalah umat Nabi Muhammad dan mempercayai akan adanya Tuhan yang Esa dan Nabi Muhammad adalah utusan. Di era modern ini sudah banyak ulama-ulama dari Asia Tenggara maupun Timur Tengah, Indonesia, Malaysia, Arab Saudi datang ke Bani Cham untuk melanjutkan dakwah-dakwah Islam yang sempat terputus. Dan sebagian besar anak-anak muda Cham menjadi santri di pondok pesantren Nusantara maupun di Malaysia dan di Arab. Pengaruh Champa terhadap Islam di Nusantara. Kerajaan Champa yang dulunya bercorak Hindu-Buddha berubah menjadi Islam setelah dipimpin oleh Raja Cheng Bonga yang memerintah sejak 1360 sampai 1390. Raja Cheng Bonga disebut-sebut sebagai Raja Champa pertama yang beragama Islam. Raja Cheng Bonga diislamkan oleh Habib Sayyid Hussein Jumadil Kubro yang berasal dari Timur Tengah. Sejumlah wali songo yang merupakan penyebar Islam di Jawa adalah keturunan kerajaan Champa. Putra Jumadil Kubro yang bernama Ibrahim Zainuddin Al-Akbar As-Samarakondi atau Ibrahim Asmaro menikah dengan Chandra Wulan, putri dari Raja Champa, dan lahirlah Sunan Ampel di Champa. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo
belajar. Intisab kan ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokondi itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi. Syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto. Karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Sementara itu Raja Campa keturunan Cermin Kelantan Malaysia yaitu Wan Bu Tri Tri alias Sultan Maulana Syarif Abu Abdullah menikah dengan Nyimas Rara Santang putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Anak mereka kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Itulah ulasan singkat tentang Bani Cham.